Kita berharap bahwa Pak Prabowo yang background-nya dari militer, beliau punya kepedulian yang tinggi sama seperti Pak SBY yang juga dari militer. Dan bukankah pendiri gerakan Pramuka, Lord Baden-Powell, itu background-nya militer juga. Pensiunan bintang 3, Letnan Jenderal Tentara Kerajaan Inggris, Lord Baden-Powell. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Senang sekali saya Hayat Mansur kembali menjumpai Anda di Wawancarus Perspektif Baru untuk membahas beragam topik, tentu saja dari sudut pandang yang jernih. Sahabat Perspektif Baru, apa yang pertama kali terlintas di benak Anda ketika mendengar kata pramuka? Kebanyakan orang berpikir pramuka adalah perkemahan, tali temali, dan baris berbaris. Padahal bukan itu saja, dan masih banyak lagi. Yang paling penting juga adalah pramuka merupakan wadah untuk pembinaan dan pengembangan karakter generasi muda. Lalu bagaimana kondisi pramuka kita di era generasi Z dan generasi milenial ini? Kita bahas mengenai gerakan pramuka ini dengan sosok yang sejak kecil mengikuti pendidikan pramuka dari siaga, penggalang, penegak, pandega, bahkan sampai menjadi andalan nasional, yaitu rekan Kak Untung Widianto yang merupakan seorang jurnalis dan mantan andalan nasional. Salam pramuka, Kak Untung. Salam Pramuka, Kak Mansur. Iya, terima kasih Kak Untung telah bersedia hadir. Kak Untung, nah Kak Untung nih, ya pramuka itu sudah mendarah daging lah. Karena tadi dari sejak siaga sampai dengan penegak bahkan menjadi andalan nasional itu telah dilakukan oleh Kak Untung. Nah, pramuka kita ini dalam 5 tahun terakhir ini banyak gonjang-ganjingnya, termasuk salah satunya keluarnya Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024. Nah, bagaimana sih sebenarnya kondisi pramuka kita ini dalam 5 tahun terakhir ini? Terima kasih untuk Mas Mansur dan kawan-kawan di Perspektif Baru undangannya kepada saya untuk kita ngobrol-ngobrol mengenai gerakan pramuka. Jadi 14 Agustus kemarin kita memperingati Hari Pramuka ke-63. Ada upacara besar di Bumi Perkemahan Cibubur, lapangan upacara yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden. Beliau selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, Pak Ma'ruf Amin. Nah, terus juga di berbagai daerah dilaksanakan Hari Pramuka. Dan sebelumnya dilakukan kegiatan Bulan Bakti Pramuka di banyak kuartir cabang dan kuartir ranting. Jadi memang 14 Agustus itu menjadi Hari Pramuka. Tahun ini usia pramuka kan 63. Jadi 63 tahun lalu Presiden Soekarno meminta kepada para tokoh-tokoh pramuka dari sekitar hampir puluhan tokoh-tokoh organisasi kepramukaan untuk melebur, mengupusi menjadi satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka. Itu tahun 1961 itu ada keputusan presiden. Nah, kemudian setelah itu pramuka makin berkembang. Ya kan? Kalau dulu itu jumlah anggotanya tahun 61 tuh nggak sampai 1 juta, ya kan? Mungkin sekitar sekitar 500 ribuan jumlah anggota. Tapi sekarang jumlah anggotanya yang menurut statistik yang dikeluarkan oleh Pusditbang Warnas itu sekitar 25 juta jumlah anggotanya. Ini jumlah anggota yang terbesar di dunia, ya kan? Karena kita tahu jumlah pramuka di seluruh dunia menurut data WOSM, organisasi pramuka dunia itu sekitar 50 jutaan. Jadi hampir setengahnya itu dari Indonesia pramuka. Nah, ini betapa besarnya organisasi ini, Gerakan Pramuka. Dari segi jumlah anggota paling besar,
dari segi organisasi, Gerakan Pramuka itu salah satu organisasi pendidikan yang lengkap organisasinya sampai ke seluruh tanah air di tingkat kecamatan, ya kan? Di hampir seluruh kecamatan di tanah air ada organisasinya, dan ujung tombak terdepan adalah di gugus depan, pangkalan-pangkalan tempat latihan pramuka. Nah, ada sekitar 500.000 gugus depan pramuka, dan mayoritas sekitar 97% itu berpangkalan di sekolah atau di madrasah. Ini sekilas mengenai statistik dari Gerakan Pramuka. Jadi kita lihat ada kemajuannya, ya kan, dari segi jumlah anggota. Nah, tetapi tadi kan Kak Mansur kan mengatakan ujuk-ujuk Bapak Menteri Mendikbud Pak Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek tahun 2024, ya kan? Mengeluarkan peraturan menteri yang mencabut peraturan menteri sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pak Muhammad Nuh sekitar 10 tahun yang lalu, ya kan? Dicabut itu peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Pak Muhammad Nuh, ya kan? Dicabut, ya kan? Nah, sehingga implikasi dari dicabutnya peraturan menteri sebelumnya, Mendikbud sebelumnya adalah pendidikan kepramukaan, saya garis bawahi, pendidikan kepramukaan sebagai ekskul wajib, ya kan, sebagai ekstrakurikuler wajib itu ditiadakan dari peraturan yang dikeluarkan oleh Pak Nadiem Makarim. Artinya tidak wajib lagi ya Kak Untung ya? Tidak wajib lagi, ya, tidak wajib lagi. Pada waktu Menteri Pendidikan Pak Muhammad Nuh ada berlaku kurikulum 2013, Kurtilas, itu ada peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan mengenai pendidikan pramuka sebagai ekskul wajib. Nah, oleh Pak Nadiem dicabut ekskul itu. Jadi tidak ada kewajiban lagi melakukan pendidikan kepramukaan di sekolah-sekolah. Ini yang dikeluarkan oleh Pak Nadiem Makarim. Peraturan ini membuat heboh, jadi pembicaraan di masyarakat. Sampai Pak Nadiem menimbulkan kemarahan di kalangan pimpinan Gerakan Pramuka. Nah, bagaimana dampak dari Permendikbud ini terhadap Gerakan Pramuka kita kini dan ke depan, Kak Untung? Jadi, digarisbawahi bahwa prinsip dari Gerakan Pramuka adalah sukarela. Nah, itu Kak Mansur. Sukarela, bukan paksa rela. Jadi, adik-adik anggota pramuka masuk ke pramuka itu dengan sukarela, dan tidak ada kepaksaan, tidak ada kedesakan, tidak ada kewajiban seperti itu. Jadi dia harus ada inisiatif sendiri dari peserta didik, dari calon anggota untuk masuk. Itu digarisbawahi dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka tahun 2010. Itu salah satu prinsip adalah sukarela. Itu yang pertama harus digarisbawahi. Nah, maksud dari peraturan Menteri Permendikbud tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Pak Nuh itu adalah yang dimaksud wajib adalah pendidikan kepramukaannya. Jadi wajib ada di sekolah, tapi siswa sukarela untuk ikutnya. Pendidikan kepramukaan itu menurut kurikulum 2013 itu wajib dilakukan di sekolah-sekolah. Jadi kita tahu, misalnya di Jakarta, tiap hari Rabu adik-adik pelajar pakaian seragam pramuka. Ada 1 atau 2 jam mereka di hari Rabu itu, ya kan, keluar kelas melakukan pendidikan kepramukaan. Ada baris berbaris, semapur, morse, yang lain-lain seperti itu, 1-2 jam. Nah, itu pendidikan kepramukaan, ya kan. Jadi kurikulum 2013 itu ada 3 model. Pertama, model blok. Jadi setahun sekali itu para siswa baru diadakan semacam perkemahan atau kegiatan di luar sekolah, ya kan, setahun sekali untuk pelajar yang baru, siswa baru. Yang kedua, model yang setiap hari Rabu itu seminggu sekali, aktualisasi. Model aktualisasi, ya kan. Yang diajarkan adalah keterampilan pramukaan. Ada yang model ketiga, model reguler. Nah, yang reguler ini itu yang sukarela.
Nah, biasanya yang ikut model reguler dari sekitar 200-300 anak-anak yang baru. Yang ikut paling cuma sekitar 2 sampai 4 regu. 20 sampai 40 orang. Itu yang latihannya bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu, atau bisa hari Jumat. Nah, ini yang pramuka intinya itu ya. Nah, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Nuh ini 10 tahun lalu itu merupakan implikasi dari kebijakan Presiden SBY. Nah, revitalisasi gerakan pramuka. Jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu waktu jadi presiden beliau gregetan, ya kan? Kelihat kok pramuka seperti begini aja, kok nggak banyak minat anak-anak dan remaja masuk pramuka. Maka itu beliau waktu itu mencanangkan revitalisasi gerakan pramuka. Mereka bantu, maka itu keluar Undang-Undang Gerakan Pramuka. Itu salah satu milestone dari Pak SBY. Keluar Undang-Undang Gerakan Pramuka. Kalau sebelumnya kan Kepres. Nah, pada era SBY keluar Undang-Undang Gerakan Pramuka. Kemudian dibantu pendanaan segala macam. Warnas dapat sekitar 50 miliar APBN, ya kan? Itu untuk kegiatan. Terus itu ada apa? Ada kurikulum 2013 mengenai pendidikan kepramukaan sebagai ekskul wajib. Nah, itu Kak Mansur. Tapi sayangnya Presiden SBY selesai 2 periode, ya kan? Masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, waktu itu kan menterinya kan ada yang pertama kan Menteri Pendidikan Kebudayaan Mendikbud kan Anies Baswedan. Beliau cuma 1,5 tahun. Kemudian Pak Muhadjir, ya kan? Nah, terus periode kedua dari pemerintah Pak Jokowi, Pak Nadiem Makarim. Kak Untung. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa pada era Presiden SBY itu menaruh perhatian sekali pada perkembangan gerakan pramuka sehingga ada program revitalisasi pramuka. Nah, bagaimana di era Jokowi selama 10 tahun ini? Apakah ada perhatian yang sama tingginya terhadap gerakan pramuka? Kalau kita lihat, ya kan, perhatiannya sangat kurang. Indikator yang utama adalah apa? Alokasi anggaran. Anggaran dari APBN untuk gerakan pramuka. Pada zaman SBY itu sampai 50 miliar per tahun. Warnas dapat. Tapi pada masa Pak Jokowi itu sekitar nggak sampai 10 miliar. Cuma sekitar 7. Ini 55 tahun terakhir ini cuma 7 miliar. Jadi setahun cuma dapat 7 miliar. Bayangkan, itu minimnya perhatian. Itu yang pertama, alokasi anggaran. Yang kedua, juga kehadiran dari Presiden pada acara-acara kepramukaan itu minim sekali. Bahkan Jambore Nasional yang kemarin, 2 tahun lalu, itu tidak dibuka oleh Presiden Jokowi. Beliau datang pas di tengah-tengah Jambore Nasional. Jadi itu. Terus juga yang ketiga, sebenarnya Undang-Undang Gerakan Pramuka yang tahun 2010 itu ada usulan untuk direvisi. Jadi daerah-daerah itu mengusulkan untuk direvisi Undang-Undang Gerakan Pramuka. Karena Undang-Undang Gerakan Pramuka itu ngambang, ya kan, banci, ya kan. Tidak ada kewajiban dari pemerintah memberi dana. Tidak ada kewajiban. Hanya disebut pemerintah dapat memberikan dana. Tidak ada garis bawah kewajiban pemerintah mengalokasikan APBN, APBD, seperti itu. Nah, ini akhirnya tergantung kepada kepala daerah. Kalau kepala daerahnya peduli, ya kan, peduli kepada gerakan pramuka, ada alokasi APBN, APBD yang besar. Jadi itu indikasi, ya kan, minimnya perhatian pemerintah. Di sisi lain, ada problem di Kuarnas sendiri, kepemimpinan yang lemah, ya kan, kapasitas lobby-lobby yang rendah seperti itu. Ini problem yang kita lihat, ya kan. Pada era Adiaksa Daud, itu era Ketua Kuarnas Adiaksa Daud, beliau itu dalam tanda petik ya berkonflik dengan Menteri Menpora. Itu mengganggu, ya kan. Nah, terus pada era berikutnya, era Pak Budi Waseso, ada terkena COVID, ya kan, problem ada sekitar 2 tahun gitu, lesu karena COVID. Tapi di sisi lain juga kita lihat kapasitas beliau untuk melakukan lobby-lobby, melakukan interaksi dengan pejabat-pejabat pemerintah, dengan presiden, dengan wakil presiden itu lemah banget, ya kan. Nah, sehingga kita cuma dapat 7 miliar. Oke, Kak Untung.
Tadi sudah dibahas mengenai gerakan pramuka di dua era presiden, Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Sebentar lagi kita akan memasuki era presiden baru, yaitu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan baru ini untuk gerakan pramuka bisa menjadi wadah pembinaan dan pengembangan karakter generasi muda kita? Jadi Permendikbud yang dikeluarkan oleh Pak Nadiem Makarim itu sebenarnya diminta oleh Kuartas untuk direvisi, ya kan? Untuk direvisi, tapi Pak Nadiem Makarim bersikukuh tidak mau mencabut, ya kan? Nah, beliau menawarkan pendidikan kepramukaan masuk menjadi co-kurikuler. Ya. Nah, sampai sekarang masih saya nggak tahu perkembangan pertemuan terakhir seperti apa, ya kan? Tapi yang jelas tidak ada lagi pendidikan kepramukaan sebagai ekskul wajib. Itu yang kelihatannya akan ke depannya seperti itu. Dan buat para aktivis pramuka, para pramuka yang pramuka yang sejati itu lebih mendukung hal seperti itu. Jadi kita pingin para kakak-kakak pramuka ini yang begitu peduli, masih pencinta pramuka, pingin tidak perlu ada lagi kewajiban di sekolah, ada kegiatan pramuka yang diwajibkan kepada siswanya, ya kan? Jadi biarkan adik-adik sukarela memilih yang mereka minati seperti itu. Itu seperti yang di era tahun 60-an, 70-an, 80-an. Kita lebih penting mendapatkan kualitas dibandingkan kuantitas. Itu. Karena apa? Karena problem selama ini kuantitas itu pramuka kesulitan dalam hal pembina. Salah satu metode pendidikan kepramukaan adalah dampingan dari orang dewasa. Jadi buatnya kan sukarela ya, Kak Untung ya. Ya. Apakah wadah pramuka itu masih tetap harus wajib dimiliki oleh sekolah? Ini wadahnya ya, bukan keikutsertaannya. Wadah pramukanya, apakah tetap harus wajib ada di sekolah? Artinya sekolah harus punya gugus depan. Nah, itu kalau menurut saya sih, ya kan, sekolah mesti punya pramuka, punya gugus depan, ya kan, mesti punya gugus depan sekolah, tapi harus ada keseriusan dari sekolah, dari dinas pendidikan, dari kuartir ranting untuk melengkapi fasilitasnya, menyediakan pembinanya. Nah, itu harus ada seperti itu. Jangan cuman papan nama aja, harus ada aktivitasnya. Karena kita tahu bahwa pendidikan kepramukaan buat golongan anak-anak dan remaja itu sangat menarik, penting, apalagi di era digital seperti ini. Itu mereka butuh aktivitas outdoor activity. Karena pramuka itu mengajarkan sistem bergu. Kita lihat nilai-nilai kepramukaan dalam Trisatya dan Darsa Dharma Pramuka. Itu relevan dengan kehidupan modern, kehidupan digital society masyarakat sekarang, tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dan kaum remaja seperti ini. Itu sangat penting. Nah, tapi keseriusan dari dinas pendidikan, pemerintah daerah untuk melengkapi fasilitas pramuka, mencukupi pembina-pembinanya yang berkualitas seperti itu. Jadi wajib sekolah mesti itu. Tapi di sisi lain ini Kak Mansur, pemerintah dan juga kuartir punya juga kewajiban membentuk gugus depan bukan di sekolah. Itu Kak. Ini menarik, gugus depan yang bukan di sekolah. Itu. Tahun 60-an, tahun 70-an kita kenal ada komplek-komplek perumahan. Misalnya komplek perumahan atau kantor Pertamina di Riau, ada gugus depan pramuka yang berpangkalan di Pertamina Riau. Ada di komplek Timah, pramuka yang berpangkalan di Timah. Ada di komplek militer, komplek Berlan, ada pramuka di sana. Jadi pramuka yang berpangkalan di wilayah, di kelurahan, di perumahan-perumahan itu sangat menarik. Itu yang perlu didorong juga oleh pemerintah. Tidak hanya yang dari sekolah, tapi yang di perumahan, Kak. Karena gugus depan yang pangkalan di perumahan, itu pendidikan pramukanya bisa berjenjang, Kak. Dari siaga dia di sana, penggalang dia di sana, penegak dia di sana. Jadi lengkap. Kalau gugus depan sekolah kan tidak, ya kan? SD-nya di sini, pramukanya di sini, di SD sini, ya kan?
SD-nya di SD Pasar Minggu misalnya. SMP-nya di Kecamatan Mampang, pindah lagi pramuka di sini. SMA-nya di Kecamatan Tebet misalnya, pindah lagi. Menarik nih, Kak Untung nih. Satu pertanyaan terakhir. Apa yang harus dilakukan oleh Menteri Pendidikan baru di pemerintahan Prabowo Gibran untuk lebih menggiatkan gerakan pramuka? Apakah harus merevisi Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024? Kalau menurut saya tidak perlu direvisi, tetap dijalankan Permendikbud yang dikeluarkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, ya kan? Karena di sana juga ada profil pelajar Pancasila, ya kan? Ada profil pelajar Pancasila P5. Kalau kita bedah profil pelajar Pancasila itu dengan apa? Dengan nilai-nilai kepramukaan itu sama, banyak irisannya, Kak. Jadi tetap jalankan itu. Tapi implikasinya adalah harus ada alokasi anggaran yang cukup untuk itu. Alokasi anggaran yang besar, ya kan, untuk menerapkan Permendikbud situ profil pelajar Pancasila dan gerakan pramuka. Dan harus ada, harus serius, gitu kan. Jangan seperti kurikulum 2013. Ada kewajiban seperti ini, tapi tidak ada alokasi anggaran. Kemendikbud waktu dulu tuh cuma ngadain lomba-lomba aja, waktu tahun 2013 itu. Tapi tidak ada alokasi anggaran untuk bagaimana fasilitas gugus depan di sekolah harus dilengkapi. Bagaimana pembina-pembinanya diberi kursus mahir dasar, mahir lanjutan, diberi pendampingan. Bagaimana fasilitas-fasilitas kegiatan di gugus depan. Bagaimana roda organisasi bisa berjalan. Ini butuh dana. Nah, itu harus diseriuskan, ya kan? Itu kewajiban dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran. Kita berharap bahwa Pak Prabowo yang background-nya dari militer, beliau punya kepedulian yang tinggi sama seperti Pak SBY yang juga dari militer. Dan bukankah pendiri gerakan pramuka, Lord Baden-Powell, itu background-nya militer juga. Pensiunan bintang 3, Letnan Jenderal Tentara Kerajaan Inggris, Lord Baden-Powell. Nah, seperti itu. Jadi kita berharap bahwa Pak Presiden Prabowo selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka itu lebih serius lagi, ya kan, mengalokasikan sumber dana, sumber daya untuk pembinaan gerakan pramuka. Oke, terima kasih Kak Untung Widianto atas perspektifnya. Dan sebagai penutup, saya mengingatkan kepada kita semua bahwa dukungan kita semua terhadap gerakan pramuka sangat penting untuk menjadikan pramuka wadah bagi pembinaan dan pengembangan karakter generasi muda kita. Sampai jumpa di wawancara khusus perspektif berikutnya.